Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Mirai Aset Sekuritas. Baik pemirsa, IHSG ditutup menguat bahkan menyentuh level 6.700. Untuk membahas pergerakan IHSG selengkapnya, kita telah bersama dengan Christine Natasha, analis Mirai Aset Sekuritas. Baik Mbak Christine, kalau lihat pergerakan indeks harga saham gabungan, ini pede banget ya, ini berada di level 6.700 di tengah kecemasan Omikron. Apa sebetulnya faktor utama pemicu investor untuk masuk ke pasar? Ya, terima kasih Mbak Patricia. Jadi kalau hari ini saya lihat IHSG menguat, ini dikarenakan mengikuti indeks saham di Asia di mana pagi hari ini dibuka menguat, meskipun beberapa bursa seperti di China, Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan juga masih ditutup karena merayakan Tahun Baru Imlek atau Lunar New Year. Dan hal ini juga didorong karena indeks saham utama di Wall Street semalam tiba-tiba naik ke zona hijau karena setelah beberapa hari beruntun turun karena didorong oleh aksi beli pada saat sesi perdagangan di Wall Street. Dan selama pada bulan Januari 2022 tahun ini, IHSG ditutup melemah 0,51%, di mana kita lihat adanya technical rebound terjadi setelah libur nasional juga di Indonesia yang juga disertai dengan net foreign buy yang cukup besar pada bulan Januari sekitar 5,7 triliun rupiah. Dan kita lihat juga dari data Indonesia di mana PMI atau Market Indonesia PMI Manufacturing juga expand di bulan Januari 2022 menjadi 53,7 dari sebelumnya di bulan Desember 53,5. Baik, ini ada terjadi technical rebound mengikuti juga Wall Street yang dibuka naik. Tapi Mbak, kalau berbicara soal sejumlah sentimen, ini kan juga ada salah satu sentimen yang masih hangat ya pada saat ini, yaitu terkait dengan proyeksi puncak Omikron. Beberapa hari beruntun didorong turun karena didorong oleh aksi beli pada saat sesi perdagangan di Wall Street. Dan selama pada bulan Januari 2022 tahun ini, IHSG ditutup melemah. Baik, Mbak Christine, apa bisa mendengar suara saya? Oke, bisa sekarang. Oke, baik Mbak Christine, kalau saya ulangi mungkin pertanyaan saya. Ini kalau kita berbicara soal sejumlah sentimen begitu ya, kan ada juga sentimen yang kemudian masih hangat diperbincangkan oleh para investor adalah terkait dengan proyeksi potensi kenaikan kasus begitu di akhir Februari terkait dengan varian Omikron ini. Ini apakah kemudian akan berpengaruh, bisa dikatakan dampaknya akan signifikan besar karena kebetulan juga ini berdekatan dengan rapat The Fed. Ya, memang saya lihat masih ada kekhawatiran dari meningkatnya kasus Omikron dan juga kenaikan dari imbal hasil Treasury Amerika Serikat dan juga kegelisahan seputar prospek kebijakan moneter yang akan lebih ketat, yang mana akan membayangi pendapatan dari earnings dari para perusahaan, dan juga kita lihat adanya downside risk, namun kita lihat dampaknya tidak terlalu besar buat IHSG. Dan kita lihat bahwa ketakutan pelaku pasar atas kemungkinan pemerintah yang cukup overreacting terhadap potensi lonjakan kasus Omikron, penyempitan waktu asesmen PPKM yang saat ini dilakukan seminggu sekali. Kita lihat belajar dari kasus sebelumnya, PPKM yang lebih ketat akan dilakukan jika terdapat potensi krisis di health system, dalam hal ini adalah BOR yang naik, di mana berbanding terbalik dengan karakteristik varian Omikron saat ini yang kita lihat tidak lebih berbahaya dan menyebabkan perlunya rawat inap dibandingkan varian yang bahkan sebelumnya bahaya untuk orang yang belum divaksinasi. Sementara itu untuk investor juga masih mempertimbangkan kebijakan moneter yang lebih ketat oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve, dan juga menunggu hasil dari laporan keuangan juga dari sejumlah besar emiten di Amerika Serikat. Dan kita lihat walaupun ada kenaikan Treasury yield di Amerika Serikat dan juga kekhawatiran dari Omikron, dampaknya akan tidak terlalu signifikan.
Oke, baik, Mbak. Tapi kalau misalnya berbicara soal ketidakpastian, ini kan karena adanya kenaikan kasus, kita nggak tahu nih kasusnya akan sampai berapa banyak begitu atau seberapa besar kenaikannya. Tapi artinya investor masih sebetulnya masih mencari tahu, wait and see bagaimana pergerakan kasusnya nanti. Tapi kalau berbicara soal sejumlah sentimen yang kemudian bisa mungkin menghambat pergerakan indeks untuk jauh lebih tinggi lagi, ini bagaimana Anda merekomendasikan kepada investor dengan berbagai sentimen besar yang kemudian berpotensi menghambat IHSG? Kalau saya lihat untuk investor disarankan untuk beli saham-saham yang dengan valuasi murah dengan corporate action yang cukup menjanjikan seperti perusahaan-perusahaan yang akan melakukan rights issue dengan menambah modal untuk ekspansi dengan potensi yang cukup besar. Jika rights issue dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnis, kita lihat terdapat kemungkinan bahwa para pemegang saham akan dapat meningkatkan ekuitas mereka atau modal mereka meskipun sempat terjadi ilusi saham karena red issue. Jadi kita lihat saham-saham dengan valuasi yang murah dan juga potensi yang cukup besar, apalagi dengan saat ini ekonomi yang sedang ekspansi. Kita lihat ekonomi juga recover, kita lihat saham-saham tersebut masih cukup menjanjikan. Tapi ada potensi tidak sih sebetulnya indeks kita akan menuju ke level paling tidak 7.600, Mbak? Kalau saya lihat masih ada potensi sampai dengan akhir tahun. Kalau kita lihat karena masih adanya kenaikan harga komoditas dan juga kita lihat ekspor kita yang masih bertumbuh dan juga stabilitas rupiah kita yang masih terjaga serta juga pemulihan ekonomi kita ditambah dengan vaksin booster kita saat ini yang telah terrealisasi, dan kita juga masih optimis bahwa IHSG akan tembus 7.000 pada akhir tahun nanti. Oke, menyinggung kembali soal inflasi saat ini, datanya menunjukkan bahwa inflasinya adalah 0,56% begitu. Artinya ini masih on track juga, karena kalau dari sisi year on year-nya juga masih di bawah prediksi dari BI, di bawah 3% begitu. Apakah kemudian inflasi saat ini menggambarkan tren pemulihan ekonomi masih terjaga? Ya, kita lihat memang tahun ini tingkat inflasi ya tidak hanya di Indonesia tapi juga tingkat global juga meningkat, termasuk juga Indonesia, dan beberapa negara maju juga mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi, bahkan ada yang masuk ke tahap cukup terlalu tinggi dengan mayoritas didorong oleh kenaikan harga energi dan juga harga komoditas. Dan kita lihat bahwa kenaikan inflasi ini juga merupakan indikator bahwa ekonomi kita telah recover, dan kita lihat juga berbagai indikator perekonomian terus menunjukkan perbaikan stabilitas perekonomian dan juga sistem keuangan yang saat ini tetap terjaga dengan baik, dan hal ini juga telah menjadi fondasi yang cukup kuat untuk pemulihan yang lebih cepat. Oke, baik Mbak Christine. Kemudian sedikit menyinggung soal kebijakan DMO sawit nih, karena kewajibannya harus 20% begitu untuk emiten-emiten yang bergerak di sektor ini. Apakah kemudian ini kebijakan DMO sawit ini signifikan sebetulnya mempengaruhi pendapatan emiten CPO atau seperti apa sih Mbak prospeknya? Ya, memang kita tahu untuk domestic price obligation atau DMO dari Kementerian Perdagangan untuk CPO ya sebesar 20% dari total volume, dan mekanismenya ini kebijakan DMO 20% atau kewajiban memasok ke dalam negeri ini berlaku wajib untuk seluruh eksportir ya yang menggunakan bahan baku CPO. Jadi untuk eksportir yang akan mengekspor wajib mengalokasikan 20% dari volume ekspornya dalam bentuk CPO dan juga RBD palm oil ke domestik dengan adanya harga eceran tertinggi, di mana harga eceran tertinggi ini memang memberikan sentimen negatif terhadap perusahaan-perusahaan CPO. Lalu dengan adanya kebijakan DMO minyak sawit 20% ini bisa menjadi sentimen negatif karena kebijakan ini membuat margin perusahaan akan sedikit lebih terbatas gitu. Okay. Jadi baik, Mbak Christine, artinya rekomendasi saham dari emiten CPO apa saja nih Mbak, kalau lihat dari sisi teknikal dan juga fundamentalnya? Kalau kita lihat walaupun ada sentimen yang sedikit negatif, kita masih merekomendasikan buy. Kita saat ini menyukai LSIP. Jika melihat laporan keuangan emiten ini di tahun lalu sampai dengan 9 months 2021, perusahaan juga membekukan
pertumbuhan penjualan yang sangat signifikan, double digit, dan laba yang juga cukup fantastis dengan valuasi saat ini yang masih cukup murah, di mana masih di bawah 10 kali PR-nya, dan kita masih menyukai FSIP untuk CPO. Oke, baik, artinya masih juga bisa dipantau begitu ya untuk pergerakan emiten yang bergerak di sektor yang berkaitan dengan CPO. Terima kasih Mbak Christine atas informasi dan juga analisis dari Anda. Kita bertemu di lain kesempatan. Salam sehat.